Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Pamudi dengan NIM D10412411031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada sistem perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Setiap hari terdapat banyak data yang harus dicatat, mulai dari data anggota, data buku, hingga transaksi peminjaman. Pada sistem manual, pencatatan data seringkali memakan waktu lama, rawan kesalahan, dan sulit ditelusuri kembali jika terjadi masalah seperti buku hilang atau keterlambatan pengembalian. Hal ini dapat menghambat kelancaran layanan perpustakaan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem basis data yang dapat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Dengan adanya basis data, proses pencatatan peminjaman menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau. Selain itu, sistem ini mempermudah pembuatan laporan dan meminimalkan risiko kehilangan data. Untuk external view ada pendaftaran anggota, yaitu anggota dapat melakukan pendaftaran dengan cara menyimpan data, nama, alamat, serta nomor telepon. Kemudian ada petugas yang dapat menambah, mengedit, dan mengecek stok buku, serta mengelola data anggota. Kemudian ada peminjaman buku dengan cara melakukan validasi anggota dan melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh anggota, serta menyimpan daftar buku yang dipinjam. Kemudian yang terakhir, sistem akan mencetak bukti peminjaman atau laporan untuk anggota. Kemudian ada entitas dan atribut. Entitas kuat, yang pertama ada anggota dengan atributnya, yaitu ID anggota, nama, alamat, serta nomor HP. Kedua ada buku dengan atribut ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Kemudian ada petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, jabatan, username, serta password. Entitas kuat terakhir yaitu peminjaman dengan atribut ID pinjam, tanggal kembali, ID anggota, ID petugas, dan ID buku. Kemudian untuk entitas lemahnya ada denda dengan atribut ID denda, jumlah denda, status bayar, ID pinjam, dan ID pinjam. Nah, untuk ERD-nya bisa dilihat seperti ini. Anggota dapat melakukan peminjaman, kemudian peminjaman ini akan dicatat oleh petugas, dan saat dilakukan peminjaman ini akan dilihat apakah stok buku ini ada atau tidak. Setelah dilihat ada, maka akan dilihat anggota ini melakukan peminjaman apakah sudah sesuai ketika dia mengembalikannya pada tanggal kembali. Jika tidak, maka dia akan terkena denda. Kemudian ada relasi. Untuk relasi pertama yaitu relasi anggota dan peminjaman. Setiap anggota dapat melakukan beberapa transaksi peminjaman. Relasi ini bersifat one to many karena satu anggota bisa memiliki banyak peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dimiliki oleh satu anggota. Untuk relasi kedua adalah relasi petugas dan peminjaman. Setiap transaksi peminjaman dicatat oleh satu petugas. Hubungan ini juga one to many karena satu petugas bisa mencatat banyak peminjaman, namun setiap peminjaman hanya dikelola oleh satu petugas. Relasi ketiga adalah relasi buku dan peminjaman. Buku yang tersedia dapat dipinjam berkali-kali. Relasi antara buku dan peminjaman juga bersifat one to many karena satu buku bisa tercatat di banyak peminjaman yang berbeda, tetapi setiap peminjaman hanya memuat satu buku. Nah, untuk relasi terakhir adalah relasi peminjaman dan denda. Setiap peminjaman dapat memiliki denda jika terjadi keterlambatan. Relasi ini bersifat one to one karena tidak semua peminjaman menghasilkan denda.
Denda termasuk entitas lemah karena keberadaannya tergantung pada peminjaman. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.